Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60, ayatnya yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita dengarkan hari ini penuh dengan makna yang sangat penting, bahwa ketika hal ini kita dengarkan dalam setiap peristiwa Advent dan bahkan dalam peristiwa Natal, ini menjadi suatu hal yang sangat indah ketika kita mencoba mendalaminya, bahwa ternyata orang-orang yang telah mendapatkan penghiburan dan yang telah mendapatkan belas kasihan dari Allah, dia memiliki kesempatan supaya meneruskan apa yang ia terima itu dengan berkata, hendaklah menjadi terang. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika kita melihat bulan, kita langsung berkata bahwa bulan itu memiliki sinarnya. Padahal sebenarnya bulan tidak memiliki sinarnya. Ia hanya membiaskan, ia hanya memantulkan kembali dari apa yang ia terima. Sehingga ketika kita melihat bagaimana bulan itu menerima sinar dari matahari, kita langsung berkata betapa indahnya pemandangan untuk malam ini. Tetapi sebenarnya yang berpengaruh adalah dari apa yang ia terima. Cahaya yang dikatakan dalam hal ini adalah keberadaan seseorang di dalam Tuhan. Apakah seseorang dapat bercahaya jika ia berada di luar Tuhan? Itu menjadi suatu kemustahilan. Tetapi ketika seseorang berada di dalam Tuhan, dia akan semakin bersinar. Mengapa? Karena kita tidak dapat bersinar dengan diri kita sendiri. Memang ada satu hal yang menjadi kebutuhan bagi pribadi seseorang, bahwa ketika kita berkata ada kebutuhan primer, sekunder, ternyata ada salah satu kebutuhan yang tertanam dalam diri seseorang, yakni untuk mengekspresikan diri. Ketika kita mengekspresikan diri kita, menunjukkan tentang keadaan kita atau talenta kita dan lain sebagainya, kita merasa bangga dengan apa yang kita torehkan itu. Dan itu mengapa ada orang yang jatuh kepada suatu hal yang tidak penting, yakni kesombongan. Mengapa? Karena ia terlalu menonjolkan dirinya, seolah-olah itu adalah kebutuhan yang harus diteruskan dan harus dipenuhi. Dan akhirnya ia lebih condong kepada hal yang bersifat egois karena lebih mengangkat dirinya sendiri sesuai dengan apa yang ia pahami, dengan rasa cintanya dengan dirinya sendiri. Dan ketika kita mencoba memahami tentang keberadaan kita sebagai manusia, maka kita harus menyadari satu hal. Memang orang yang berada di dalam Tuhan dan firman Tuhan berada di dalam dirinya dan berkuasa atas dirinya, tentu banyak kata-kata bijak yang akan kita terima daripadanya. Lihatlah satu peristiwa yang sangat penting, dan itu dicatatkan dalam Alkitab. Ketika sinar itu berada di atas, maka orang-orang Majus datang sesuai dengan tuntunan yang mereka lihat. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Raja Damai, penasihat ajaib, yakni Yesus Kristus yang lahir itu. Apakah saudara menangkap satu hal, bahwa ternyata menjadi sangat penting ketika kita berada di dalam Tuhan, maka sinar itu akan memancar dari kita. Apa sinar yang kita pancarkan? Itulah buah-buah roh yang dapat kita berikan sebagai bukti nyata bahwa kita
berada dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sama seperti bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, maka kita harus menangkap ini menjadi pesan yang penting bagi kita. Sudah waktunya kita berbenah dan menjadi bagian dari pelayanan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hendaklah terang itu berada di atas saudara. Hendaklah Kristus memberikan terang itu kepada saudara, dan saudara semakin bersinar dimanapun saudara berada. Hendaklah saudara menjadi garam dan terang dunia. Itu menjadi penting sebagai bukti kita adalah murid-murid Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah memberikan terang-Mu kepada kami lewat firman yang boleh membawa kami kepada pengertian yang sesungguhnya. Kiranya terang itu bercahaya juga lewat kami sebagaimana kami bekerja untuk-Mu. Tolong kami Bapa, supaya Engkau menjadi tujuan utama kami melakukan segala sesuatunya. Nama-Mu semakin dimuliakan, dan kesombongan, keegoisan itu kami jauhkan dari diri kami, karena Engkau harus dimuliakan. Terima Tuhan pujian kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.